Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekahadilah dulu ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua? Oke, terima kasih. Biar makin semangat mengawali pagi hari ini, kita akan tepuk 1, 2, 3. Nanti anak-anak ikuti ibu ya. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, tangannya dilipat. 5 dan 6, mulutnya harus diam. 7, 8, pandangan ke depan. 9, 10, belajar sungguh-sungguh. Oke, tepuk tangan. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak tidak boleh bicara sendiri, tidak boleh mainan sendiri. Supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Oke. Anak-anak, pernahkah kalian melihat di kelas ini semut berjalan, melihat semut berjalan? Pernah nggak? Pernah ya, pasti. Terus, pernah nggak kalian itu melihat belalang yang hinggap di taman sekolah sini? Pernah? Tentu pernah. Kemudian tahu nggak antara semut dan belalang itu siapa yang lebih rajin? Nah, belum tahu ya. Jadi hari ini kita akan belajar cerita fabel. Anak-anak, ada yang tahu apa itu cerita fabel? Ya, Ani, silakan mau menjawab. Ada jawaban lain? Tepuk tangan untuk Ani dan Doni. Benar sekali ya jawabannya. Jadi, cerita fabel adalah cerita yang tokohnya itu hewan. Betul sekali. Fabel biasanya itu mengandung pesan moral yang dapat dijadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Cerita fabel, tokohnya itu hewan, tapi bisa bertingkah dan sifatnya itu seperti manusia. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari cerita fabel. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan tokoh dan sifatnya. Dan yang terakhir, menentukan pesan moral dalam cerita fabel. Setelah kita tadi udah tahu apa itu pengertian dari cerita fabel, sekarang anak-anak ada yang tahu atau ada yang bisa menyebutkan apa itu ciri-ciri dari cerita fabel? Ayo angkat tangannya. Siapa yang mau menjawab? Ya, Titin, silakan. Tepat sekali, ikut jawab, tepuk tangan. Ciri-ciri dari cerita fabel. Yang pertama, tokohnya itu
hewan, tapi dia itu bisa berbicara. Kemudian memiliki sifat seperti manusia. Yang ketiga, mengandung pesan moral dan mendidik. Nah, supaya anak-anak makin paham, makin tahu apa itu cerita fabel, Ibu mau mengajak kalian untuk bercerita. Judulnya itu Kisah Belalang yang Malas dan Semut yang Rajin. Anak-anak, nanti dengarkan dengan baik ya, supaya ketika nanti ditanya anak-anak bisa menjawab. Oke? Ibu mulai ya. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor belalang yang malas. Ia menghabiskan waktunya untuk bermain dan menyanyi, tidak mau mencari makanan. Hingga suatu hari, seekor semut yang rajin mengajak belalang untuk mencari makanan. Karena untuk persiapan nanti di musim dingin. Nah, belalangnya itu menolak. Dia tidak mau diajak untuk mencari makanan. Suatu hari, tibalah musim salju yang sangat dingin. Segalanya tertutup salju. Dan belalang mulai kelaparan, kedinginan. Dia tidak tahu mau minta tolong sama siapa. Nah, dalam keadaan yang sangat sedih itu, datanglah seekor semut untuk menyelamatkan belalang. Ia mengajaknya ke rumahnya, lalu makan. Atas kesediaan makanan yang telah dikumpulkan oleh semut, kemudian diberikan selimut supaya tubuhnya belalang tidak kedinginan. Nah, mulai saat itu belalang pun bertekad pada musim semi berikutnya ia akan rajin mengumpulkan makanan dan tidak akan bermalas-malasan lagi bekerja sama dengan semut. Ore, sudah selesai ceritanya. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan cerita yang tadi Ibu bacakan, anak-anak sekarang membagi kelompok ya. Nanti setelah diskusi, anak-anak maju ke depan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Waktu Ibu berikan 10 menit. Oke? Silakan anak-anak. Nah, waktunya sudah habis anak-anak. Nanti kelompoknya Ani maju terlebih dahulu, kemudian disusul dengan kelompok lain. Setelah mendengarkan cerita dari Ibu, nah anak-anak sekarang coba jawab ya pertanyaan yang telah Ibu siapkan. Pertama, siapa ya tadi tokoh dari cerita fabel yang judulnya Semut yang Rajin dan Belalang yang Malas? Ya, tepat sekali. Tentu tokohnya itu semut dan belalang. Kemudian semut itu rajin atau malas? Rajin. Kemudian yaitu disiplin, terus bekerja keras dan bertanggung jawab. Nah,
Kalau belalang gimana ya? Iya betul. Jadi belalang itu tadi malasan, tidak mau mencari makanan, tidak mau mengumpulkan makanan seperti semut. Dia itu sukanya bermain dan bernyanyi, tidak memikirkan masa depan. Nah, setelah kita tahu tadi tokohnya itu ada semut, ada belalang. Siapa yang mau menyampaikan atau siapa yang mau menjawab apa itu pesan moral dari cerita tadi? Ya, silakan Dewi. Tepat sekali, tepuk tangan. Tadi Dewi itu menjawab kalau pesan moralnya adalah rajin bekerja itu akan membawa manfaat baik untuk saat ini ataupun di masa depan. Kemudian kita itu tidak boleh menunda pekerjaan, karena dengan menunda pekerjaan sejatinya kita sedang menumpuk masalah di masa depan, hanya akan menambah masalah. Kemudian kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Betul sekali. Dari awal sampai akhir, ada yang dapat menyimpulkan apa itu cerita fabel? Ya, silakan, Dani. Ada kesimpulan lain? Ya, tepat sekali. Tepuk tangan. Jadi, cerita fabel adalah cerita yang tokohnya itu hewan, tetapi dia itu bisa berperilaku seperti manusia. Cerita fabel tidak hanya untuk menghibur, tetapi mengandung pesan moral dan mengajarkan kita untuk berperilaku baik. Baik anak-anak, kita cukupkan terlebih dahulu ya pembelajaran pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir banyak kekurangan dan kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita menutup pembelajaran dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama dan doa setelah belajar. Doa dimulai, berdoa selesai, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.